Kembali lagi di Jalan 13 bersama saya Sreman, rekan saya Ayi, dan narasumber kita siapa namanya Mas? Mas Roni. Roni. Di sini kita sedang berada di mana ya Mas? Ini tempatnya di Desa Karangwidoro, Dusun Doro. Wah, di Desa Karangwidoro, Dusun Doro. Di sini nanti kita akan mengulas apa yang tidak terlihat, apa yang ada di sekitar sini, karena di Jalan 13 ini adalah jalanmu bukan jalanku. Betul Mas Aik ya? Betul. Jangan ketawa-ketawa gitu Mas. Kalau boleh tahu, ini diceritakan langsung aja Mas. Tempat ini tuh tempat apa Mas? Ini sebenarnya sebelum adanya sumber ini muncul itu mungkin zaman nenek moyang itu sudah apa ya, istilahnya menemukan itu secara misterius. Menemukan sesuatu yaitu yang bernama sumber. Nah, untuk mensyukuri adanya sumber ini makanya dibuatkan seperti tempat mandi untuk masyarakat sekitar. Oh, jadi tempat ini tuh dulunya itu tempat sumber air masyarakat sekitar sini Mas ya? Ya, seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang tidak terlihat itu, apakah ada sesuatu mungkin Mas di sini? Ya, yang pernah saya alami atau masyarakat sekitar mengalaminya itu katanya itu pernah ada sosok orang-orang zaman Belanda. Itu namanya Tuan Jansen. Tuan Jansen, impor berarti Mas ya? Ya, impor. Oh. Tapi kalau untuk pribuminya itu namanya kurang lebih yang saya tahu itu Mbah Rekso. Mbah Nah, Rekso. itu danyangnya di sini. Nah, makanya masyarakat di sekitar untuk mensyukuri ditemukannya sumber ini, yaitu biasanya pada hari tertentu, semisal selamatan desa atau bersih desa, itu diadakan selamatan ruwatan di sini, memberikan sesajen. Seperti itu. Jadi tempat ini itu tempat untuk ruwatan, untuk selamatan gitu Mas Iya. Roni ya. Nah, ini kalau menurut Mas Ayi sendiri, kalau tadi kan selama kita perjalanan dari atas ke sini kan melewati lembah, menuruni gunung gitu Mas ya. Kira-kira itu energi-energi yang ada di sekitar sini itu seperti apa Mas? Saat kita tadi turun dari bagian depan, kalau saya sendiri sih lebih cenderung kalau untuk istilahnya apa, energi ini yang lebih besar yang berada di bagian belakang. Jadi agak ke bawah di belakang. Di sana saya sendiri juga sempat berinteraksi dengan beberapa sosok, cuman yang lebih dominan ada satu sosok. Jadi istilahnya seperti apa ya, kayak dia ini yang lama berada di lokasi ini. Entah itu tadi seperti yang menemukan tempat ini dulu atau yang seperti apa, sendiri juga belum sampai jauh mengulas berbagai macam informasi. Cuman yang saya tahu sepertinya beliau lebih lama yang berada di sini. Untuk seperti yang diceritakan Mas Roni ini tadi, ada yang namanya kayak yang hantu impor yang dari Belanda itu, sama yang Mbah Rekso itu tadi, kira-kira itu ada semacam sesuatu yang menarik atau tidak Mas? Kalau saya lihat sih sebenarnya yang lebih sering eksis di sini nih yang sosok ini. Siapanya, bukan yang impornya tadi, Bukan. tapi yang lebih yang siapa, Mbah Reksonya sendiri. Dia lebih sering, istilahnya lebih sering berinteraksi dengan warga sekitar lah. Nah, itu kalau di sini bentuk interaksi antara penunggu dengan masyarakat sekitar itu seperti apa Mas Roni? Jadi ini hanya pengalaman, karena dari turun temurun ya tradisi di sini kalau selamatan desa itu kita menayangkan itu
nanggap Ya menanggap kesenian apa bahasa Indonesia menanggap kesenian yaitu tayub. tayuban. Nah, pernah pada tahun 2017 kalau tidak salah itu karena kondisi saat itu memang tidak memungkinkan ya untuk menanggap tayub itu, maka hanya diadakan selamatan desa. Nah, tidak menanggap tayub pada siang harinya. Nah, setelah itu H+1 dari acara itu, salah satu masyarakat yang biasa kesurupan, cewek itu dirasuki oleh sosok yang katanya itu Tuan Johnson. Nah, itu pernah bilang itu sempat dipanggil itu semua perangkat desa, katanya kalau ndak nanggap tayub nanti anak putumu tak pateni kabeh. Seperti itu pengalaman yang masyarakat sini alami. Sampai seperti itu Mas. Ya, jadi intinya kalau mau desa ini selamat yaitu harus menanggap tayub itu. Dari keterangan Mas Roni tadi Mas Ayi ya, berarti kan istilahnya penunggu sini itu punya energi yang sangat kuat, punya kemampuan khusus lah. Karena kalau untuk sini sampai kampung kan lumayan jauh Mas ya. Iya. Nah, itu bisa jalan-jalan jauh gitu. Apakah di sini memang yang nunggu ini orangnya sakti atau gimana ya kan enggak tahu. Kalau di dunia enggak terlihat itu seperti apa Mas? Kalau sebenarnya sih kalau dibilang dari storynya Mas Roni tadi, sebenarnya sih sosok ini nggak terlalu apa istilahnya, kalau kita ukur secara kapasitas dia berada sekitar di bawah 70% lah, jadi nggak lebih dari 70%. Kenapa si Tuan Johnson ini bisa istilahnya bisa memberi ancaman seperti itu? Sebenarnya kan bangsa jin, mereka ini berusaha untuk memanipulasi pikiran manusia. Jadi dengan manipulasi seperti itu, dengan ancaman seperti itu, kebanyakan orang yang mendengarkan atau yang mengetahui secara langsung, mereka akan berasumsi bahwa si Tuan Johnson ini bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar akal manusia. Iya betul. Oh, seperti itu. Nah, untuk di tempat ini tadi Mas ya, kira-kira itu kita nanti jalan-jalannya kemana aja? Kan Mas Ayi kan belum tahu di sini itu ada berapa spot lah istilahnya. Di sini kira-kira yang biasa untuk tempat-tempat Yang apa, menurutnya, semedi yang bentuknya sakral lah istilahnya. sakral Yang sih. sakral. Kalau yang saya tahu, nah di sana itu ada tempat pemandian doa. Nah di depannya itu biasanya untuk kalau kita selamatan itu ada tempat untuk sesajen. Nah nanti itu yang pertama. Kalau yang kedua kita bisa naik ke atas. Di sana ada apa ya, kasarnya pohon yang paling tua, yang paling tinggi lah. Nah mungkin itu. Ini kalau langsung aja gimana Mas? Boleh, Kalau- kita akan coba langsung untuk melakukan penelusuran seperti ini. Kayaknya lebih seru kayaknya. Kelamaan ngobrol bosan Mas. Ya. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk mengulas sisi lain yang ada di sekitar kita. Ayo. Monggo. Ini tempatnya agak licin. Ya, iya. Ya, jadi tempat ini tuh tempat apa Mas? Ini untuk tempat mandi khususnya wanita. Oh, tempat mandinya wanita Mas ya. Dulu itu pernah kejadian di sini pas waktu saya masih kecil itu, ya saya hanya dengar dari cerita masyarakat sini bahwasanya itu pernah itu wanita mandi di sini tiba-tiba keruntuhan, Tiban. ketiban. Nah,
peruntungannya itu bukan benda atau apa, tapi seperti ular. Tapi ularnya itu sebenarnya aneh, nggak milih nggak apa, itu langsung melingkar di sini, seret. Tapi itu nggak milih. Nah, anggapannya masyarakat sini bahwa itu siluman. Jadi, mungkin itu pengalaman masyarakat sini yang pernah saya alami. Untuk Mas Sai sendiri Mas, kalau di sini tuh apakah ada energi yang kuat atau apa? Sebenarnya kalau untuk di lokasi yang sekarang kita bijak sekarang ini, sebenarnya kalau untuk energi dia lebih istilahnya apa ya, kalau untuk mengandung energi sebenarnya enggak, cuman tempat ini jadi mendapatkan bias dari sebelah. Oh, berarti Ya, yang paling yang lebih dominan energinya, itu yang bisa mempengaruhi itu hanya yang dari sebelah. Jadi di sini hanya mendapatkan biasnya saja. Jadi di lokasi ini tidak ada energi sama sekali. Cuman nanti kalau mungkin kita melakukan penelusuran di area belakang, mungkin nanti bisa lah. berarti kalau lanjut lagi gimana ke belakangnya ini? Iya, monggo Mas. Monggo ten mriki mawon. Ini berarti kita sampai di yang katanya pusat energinya tadi Mas. Jadi apa ya, saat kita tadi melakukan penelusuran sebenarnya yang lebih dominan yang berada di sini. Jadi mungkin karena apa ya, istilahnya banyak beberapa makhluk-makhluk tak kasat mata itu mereka lebih cenderung kepada tempat-tempat yang istilahnya apa ya, disakralkan, dan itu terkesan kotor, jarang dibersihkan, itu mereka lebih suka tempat-tempat seperti itu. Ini tempat apa ini Mas Roni? Kalau ini tempatnya biasanya untuk tempat sesajen ketika ada bersih desa. Nah, seperti itu. Tempat sesajen. Jadi kalau di sini tuh saya agak merinding daripada yang di sana Mas. Jadi sebenarnya Lumayan sih, agak merinding. jadi banyak makhluk-makhluk yang tempat-tempatnya mereka pada berkumpul. Jadi mungkin dari dari bias mereka lah. Ini karena di sini juga misalnya kayak tempat, kalau saya bisa menyebutkan itu kayak pos. Jadi yang mungkin yang siapa tadi yang Mbah Rekso sendiri, kalau dibilang bertempat di sini sih sebenarnya enggak, cuman dari arah sana. Oh, lebih ke sana. Jadi saat ada acara-acara khusus atau mungkin ada acara-acara hajat apa, beliau turun ke Baru sini. Oh, kalau Mas Roni ya Mas, kalau ke sana itu ke tempat apa Mas? Kalau ke sana itu nanti kita melewati ya kayak persawahan, tempat inilah. Nanti nyampainya di desa apa itu namanya? Desa sebelah pokoknya. Desa sebelah. Iya. Kalau untuk biasanya orang-orang di sini kan selain naruh sesajen, pernah ada cerita apa Mas di sini Mas? Kalau untuk hal itu mungkin tidak pernah ya. Soalnya ya mungkin dari makhluk tak kasat mata itu sudah dikasih sesajen, mungkin tidak mau mengganggu. Itu Kepercayaan masyarakat sini seperti itu. Nah, kira-kira itu untuk
gambaran sosok Mbah Rekso sendiri itu belum bisa tertangkap Mas ya. Kalau untuk Mbah Rekso sendiri ini dia kalau dibilang hampir-hampir mirip seperti apa ya, ini jenggotnya panjang Ya. jenggotnya panjang, terus kemudian yang apa bawa sejenis tongkat, cuman tongkat ini ada apanya, ada kepalanya. Belengkur gitu. Apa belengkur? Ada kayak motifnya. Iya, ada motifnya lah. Ah. Tongkat ini ada motifnya. Jadi orang ini agak apa, kalau dibilang bungkuk sih enggak, cuman agak pendek lah. Setelah ini kita bisa jalan-jalan lagi kemana Mas Roni? Yang sekiranya ada energi atau tempat yang disakralkan lagi. Ya, untuk tempatnya lagi ada itu, nanti kita lewat sana ke atas ke pohon beringin. Pohon beringin. Pohon yang paling dituakan lah katanya. Ya, bisa jadi nanti Mbah Rekso tempatnya di sana Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi nanti kita coba aja untuk ekspor ke atas, siapa tahu nanti di atas kita dapat beberapa informasi lagi yang mungkin bisa untuk kita sampaikan kepada masyarakat sekitar atau mungkin kepada teman-teman yang ada di. Berarti dari bawah tadi pemandian sampai sini tuh belum ada interaksi apapun Mas ya? Kalau untuk sementara waktu sepertinya kita sendiri juga belum mendapatkan interaksi, cuman saat tadi ada satu sosok sepertinya sempat ketangkap kamera. Cuma nanti kita lihat lagi, nanti kita cross check lagi apakah emang benar sosok tersebut atau mungkin hanya sekedar apa ya, bias cahaya. Nanti bisa lah kita cek lagi. Nanti kita lanjut lagi aja Mas ya. Boleh? Yes, monggo. Ini kita sudah berada di kawasan yang tadi katanya pohon yang paling tua, bisa diterangi Mas. Nah, kalau untuk di sini tuh memang di sini Mas Roni ya, lokasi yang pohon paling tua itu. Ya, ini pohon yang paling tua, yang paling tinggi. Oh, ya emang tinggi sekali. Tua sekali kelihatannya. Kalau untuk energinya Mas, apakah memang pusatnya di sini? Jadi untuk energinya di sini Mas ya, itu apakah seperti tadi yang Mas bilang kalau di sini itu sumbernya yang mengakibatkan bias di bawah tadi? Kalau dibilang sebenarnya kalau yang bias di bawah tadi itu berasal dari pohonnya di bawah tadi. Oh ya. Cuman kalau yang di sini ini energinya. Jadi istilahnya seperti salah satu contoh, tidak ada apa-apa tapi ada yang jatuh. Mungkin ini salah satu bentuk interaksinya Mas ya. Jadi sebenarnya sih nggak boleh diungkap, ya kan? Cuman saya ungkapkan lah. Jadi gini, di sini sebenarnya seperti apa ya? Seperti pusatnya. Oh ya, pusat energi tadi. Jadi pusatnya energi di sini. Cuman
yang uniknya dia ini punya apa yang dinamakan seperti kubah. Kubah. Nah, jadi satu istana ada kubahnya. Seperti di dalam apa? Di dalam toples. Ya. Jadi istana ini dia melindungi dirinya sendiri dari interaksi dari dunia luar. Jadi kalau andai kata kalau dilihat pernah ada beberapa orang yang mencoba untuk istilahnya apa ya, mencari sesuatu lah dari sini. Entah mungkin dari cerita teman atau mungkin dari cerita orang yang mengerti, dia diarahkan ke area sini. Cuman setelah dia sampai ke sini, tapi khususnya sebelum dia berada di sini, mungkin di area bawah, ini ada penolakan. Oh, enggak boleh. Seperti itu mungkin. Kalau penolakan sendiri juga belum jelas, tapi istilahnya apa ya, kayak sesuatu ini tadi ini nggak memancarkan bias. Jadi setelah mereka sampai di sini mereka nggak dapat apa-apa. Mereka nggak bisa mendeteksi karena tidak mendapat sinyalnya itu tadi. Ini perlu diketahui dari tadi di sini itu banyak ada kayak yang jatuh bunyi mak krosak-krosak gitu. Ini saya juga kondisi sangat merinding. Nggak, Awalnya mulai panas. ya, panas sekali. Punggung saya berat. Ini gimana? Kalau interaksi sebenarnya banyak. Jadi mereka apa ya? Mereka sebenarnya nggak terima karena nggak mau beberapa istilahnya beberapa rahasia diungkap. Diungkap. Ya mungkin nanti ada baiknya kalau kita tanya ke sesepuh desa atau apa tentang sejarah tempat ini, Mas Aik ya. Untuk selanjutnya nanti kita cocokkan apa yang dirasakan Mas Aik, terus apa informasi yang didapat nanti kita bisa tanyakan langsung ke sumbernya. Ya. Berarti penelusuran malam ini kita cukupkan sampai di sini. Boleh. Penelusuran malam ini kita cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita langsung cross check tentang informasi dan semuanya yang ada di sini. Tetap di Jalan 13, jalanmu bukan jalanku.